Polisi mengamankan 6 orang dalam kericuan yang terjadi di arena Kongres HMI ke-31 yang digelar di Gedung Islamic Center Surabaya pada Rabu dini hari. Alotnya pembahasan dalam Kongres HMI kali ini membuat agenda Kongres yang seharusnya usai pada tanggal 22 Maret molor hingga Rabu pagi ini. Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam di Gedung Islamic Center Surabaya kembali ricuh. Sejumlah peserta kongres mengamuk dan saling melempar kursi di dalam arena gedung kongres pada Rabu dini hari. Tak hanya itu, puluhan kader HMI yang bukan merupakan utusan kongres juga bersitegang dengan aparat kepolisian di luar gedung Islamic Center Surabaya karena mencoba memaksa masuk ke arena kongres. Kepolisian pun segera mengendalikan situasi. Menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, keributan terjadi karena kesalahpahaman antar peserta kongres. Polisi pun mengamankan 6 orang peserta yang diduga memicu kericuhan. Kami melaksanakan pengamanan ini atas permintaan dari panitia sendiri dan yang kedua dari pemerintah provinsi, karena ini aset pemerintah provinsi. Tadi kami melihat sebagian sampai sekarang masih berjalan. Ada miskomunikasi di antara mereka, kemudian ada yang membanting kursi. Ini atas permintaan panitia kami amankan 6 orang dan sekarang masih dalam pemeriksaan. Kongres HMI sendiri seharusnya berakhir pada tanggal 22 Maret 2021. Namun alotnya berbagai pembahasan agenda, Kongres pun berlanjut hingga Rabu dini hari. Untuk mengantisipasi kericuhan, aparat kepolisian dari Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya pun melakukan penjagaan ketat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Sempat diskors Kongres ke-31 HMI di Surabaya, Jawa Timur akan kembali dilanjutkan sore hari ini. Kongres yang digelar tertutup untuk awak media ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setelah terjadi kericuhan dini hari tadi. Sempat ricuh Kongres HMI yang digelar di Gedung Islamic Center Surabaya, pemirsa, akhirnya kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pleno ketiga, yakni pemilihan ketua umum. Untuk mengamankan jalannya Kongres, polisi melakukan pengetatan keamanan baik di area gedung Kongres ataupun di luar area Kongres dengan membatasi area steril 300 meter dari lokasi Kongres. Polisi juga mendorong Kongres HMI selesai hari ini setelah molor dari jadwal semula, yaitu 22 Maret. Kondisi terkini dari Kongres HMI di Surabaya, Jawa Timur sudah ada rekan kami yang bergabung, Reyan Yudhistira. Kami ingin tahu bagaimana jalannya sidang pleno HMI sore hari ini, Reyan. Ya, Andrew, Tisa dan juga pemirsa, benar sekali saat ini kami berada di arena Kongres HMI ke-31 di Gedung Islamic Center Surabaya. Persis pada hari ini merupakan agenda rapat pleno ketiga, yaitu pembahasan organisasi untuk membahas bagaimana organisasi ke depan baik internal ataupun eksternal. Baru setelah ini rampung maka akan dilanjutkan pada agenda yang keempat, yakni penentuan ketua umum dan juga penyusunan formatur dari jabatan-jabatan untuk mengisi kepemimpinan pada tahun 2021 hingga 2023 mendatang. Dan kami ingin mengetahui lebih jauh bagaimana ataupun apa yang menjadi penyebab insiden yang terjadi pada Rabu dini hari tadi, yaitu beberapa kader mereka membanting ataupun melempar kursi sehingga mengakibatkan beberapa kaca di arena Kongres HMI di Islamic Center ini pecah. Saat ini kami telah bersama dengan Saifuddin selaku Ketua Panitia Lokasi Penyelenggaraan Kongres HMI ke-31 Surabaya. Selamat petang, Mas Saifuddin. Selamat siang. Mas Saifuddin, bisa dijelaskan mungkin apa yang menjadi latar belakang beberapa kader dari HMI tersebut pada Rabu dini hari melakukan pelemparan kursi sehingga mengakibatkan beberapa kaca di arena Kongres ini pecah, Mas? Ya, pertama kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya kericuhan tadi malam yang terjadi sekitar jam 1 sampai jam 2 itu karena ada satu proses yang kurang rapi, yaitu proses registrasi, sehingga memungkinkan adanya orang di luar perangkat, panitia maupun peserta masuk ke dalam arena.
Nah, memang seperti yang kita ketahui dalam dinamika pengambilan keputusan di HMI terjadi pro kontra, artinya ada proses memaksakan kehendak dan segala macam. Adanya provokasi-provokasi yang muncul dari luar perangkat itu membuat kader-kader secara emosional kemudian muncul. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi pada tadi malam di kericuhan itu. Ada beberapa kader ataupun oknum yang mencoba masuk ke arena kongres begitu tanpa sepengetahuan panitia, seperti itu, Mas? Ya, benar, ada karena laporan dari tim kesekretariatan kami ada ID card yang hilang itu. Ada ID card. Ya. Lantas terkait dengan molornya agenda dari kongres ini yang seharusnya usai pada Senin kemarin, namun hingga saat ini masih pembahasan pleno ketiga. Apa yang menjadi penyebab molornya dari agenda kongres ini? Baik, setelah proses kericuhan tadi malam, kita langsung mengambil tindakan tegas untuk mensterilkan seluruh peserta dengan melakukan registrasi ulang. Dan alhamdulillah sampai sore hari ini agenda berjalan lancar. Nah, kemudian untuk mengantisipasi proses kemoloran ini, kita sama-sama membangun komitmen dengan seluruh perangkat, baik itu kepanitiaan, baik di lokal maupun di pusat, dan kandidat yang ada dalam proses pencalonan di dalam kongres ini untuk sama-sama memberikan komitmen untuk bisa menyelesaikan kongres sesegera mungkin. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, kongres hari ini dilaksanakan pada musim pandemi. Oleh karena itu kita harus punya rasa kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat kita bahwa kongres ini tidak boleh terlalu lama dilaksanakan agar segera dilaksanakan dan bisa menghasilkan ketua umum sesegera mungkin. Terima kasih Mas Safiuddin, selaku Ketua Panitia Lokasi dari pelaksanaan Kongres HMI ke-31 di Surabaya. Itu tadi Tisa dan juga Andro informasi yang bisa kami bagi dari arena Kongres HMI ke-31 pasca insiden kericuhan pada Rabu dini hari tadi. Demikian kembali kepada Anda di Jakarta.